Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang didikan menyelamatkan masa depan. Hari ini saya akan share tentang sesi parenting dalam mendidik anak. Tahukah Anda bahwa didikan adalah taburan untuk tuaian kita di masa depan? Amsal 29 ayat 17 berkata gini, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Kita perhatikan banyak orang tua di masa tua yang tidak bahagia karena anak-anaknya tidak mempedulikan mereka, tidak mengurus mereka di hari tua. Bahkan ada orang tua yang masih harus bekerja keras menafkahi anak-anak mereka, sementara anak-anak mereka sudah tumbuh dewasa tapi masih seperti kanak-kanak. Ada anak-anak yang sudah dipelihara dari kecil, dikuliahkan, disekolahkan orang tuanya, tapi malah berakhir di penjara. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan mengajar, kita harus mendidik anak kita. Didiklah anakmu, kata firman Tuhan. Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bagaimana kita mendidik anak kita hari ini? Merupakan taburan untuk tuaian kita di masa tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Jadilah orang tua yang tidak hanya sibuk dengan kebutuhan, sibuk dengan diri sendiri, tapi kita punya waktu untuk betul-betul memerhatikan kehidupan anak-anak kita. Awasi tingkah laku anak-anakmu. Amsal 20 ayat 11 berkata gini, "Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya." Jadi kita sudah bisa mengenali anak-anak itu dari kecil, dari perbuatan mereka. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari kecil ternyata sudah bisa dilihat kalau anak-anak itu punya cikal bakal penipu, jahat gitu ya, sudah bisa kelihatan. Nah, kita harus perhatikan tingkah laku anak-anak kita. Apakah mereka serakah? Apakah mereka mementingkan diri sendiri, self-centered? Apakah mereka jahat kepada sesamanya, tega, kemudian sombong, kemudian hidupnya najis? Dari kecil sudah bisa kelihatan. Anak-anak kita yang berangkat remaja, kita harus perhatikan, awasi sungguh-sungguh tingkah laku mereka. Di dalam mendidik anak, ada usia emas yaitu 0 sampai 12 tahun, di mana kita masih bisa menanamkan nilai-nilai ke dalam pikiran bawah sadar anak-anak kita, sehingga mereka akan selalu berpegang kepada hal-hal yang kita didikan, seperti setting program gitu ya. Nah, kalau udah lewat dari umur 12, biasanya sudah sangat sulit. Karena itulah Tangan Pengharapan mendidik anak-anak itu dari usia PAUD sampai SD. Kemudian anak-anak dari lulusan SD itu yang kami pilih untuk masuk ke sekolah berasrama, karena sudah mulai bisa kelihatan tingkah lakunya. Tentu anak-anak yang kami pilih yang berkarakter baik dan punya jiwa seorang pemimpin. Nah, kita harus awasi tingkah laku anak-anak kita. Jangan sampai karena kesibukan pekerjaan, kita sibuk kumpul sama teman-teman, kita lalai terhadap keseharian anak-anak kita. Di masa pandemi ini, kebanyakan anak-anak main sendiri di kamar, main game terus, orang tua juga di kamar, satu rumah tapi terpisah. Nah, saya selalu punya kebiasaan itu mendatangi kamar anak saya, sehari itu bisa 3-5 kali, untuk sekedar memeriksa apa yang sedang mereka lakukan ketika mereka sekolah online, apakah mereka benar-benar belajar atau main game. Di masa pandemi ini ada satu aplikasi game yang membuat anak-anak itu bisa saling ngobrol. Jadi sambil main, sambil ngobrol dengan teman-temannya. Nah, saya perhatikan teman-temannya ketika bermain game gitu, saking seru ketika mereka kalah gitu ya, teriak dengan bahasa yang kotor gitu. Nah, saya satu kali mendapati anak saya meniru omongan teman di gamenya. Saya peringati keras, jangan ucapkan perkataan yang kotor. Sorry mami katanya. Oke, saya perhatikan lagi, saya awasi anak-anak saya.
Ketika saya mulai dengar lagi mereka ucapkan hal yang tidak baik, saya langsung marah dan saya panggil ke kamar saya. Saya marah besar kepada anak saya. Dari 3 anak, 2 anak yang ikut-ikutan temannya mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris yang tidak baik. Saya langsung saat itu saya pukul. Kok Bu Heni mukul anak? Loh, firman Tuhan bilang didik. Saya tegas sekali kepada anak-anak saya bahwa mereka tidak boleh ngomong kotor. Buat apa saya khotbahin anak-anak orang kalau saya nggak didik anak saya sendiri? Saya didik keras anak saya supaya jangan sampai mereka besar, tumbuh besar itu mereka biasa, menjadi sebuah kebiasaan ngomong kotor, ngomong yang nggak pantas. Bahkan ketika mereka main game, biasanya kita panggil makan atau kita suruh apa, biasanya jawabnya nggak enak. Saya langsung tegur. Saya bilang, tidak sepantasnya kamu ngomong seperti itu. Kita harus betul-betul mengawasi tingkah laku anak-anak kita, karena biasanya kebiasaan buruk itu bibitnya dari kecil. Dibiarkan lama-lama jadi besar. Ketika anak kita ngomong kasar, ketika anak-anak kita ngomong bahasa yang kotor, kita tidak boleh diam saja. Kita harus didik, disiplin mereka. Karena kalau sudah dibiarkan, itu akan jadi keterusan. Jadi satu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Saya percaya didikan itu yang akan menyelamatkan masa depan. Tidak hanya masa depan anak-anakmu, tapi juga bagaimana anak-anakmu akan memperlakukanmu di masa tua. Amsal 23 ayat 13-14 berkata gini, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saya ini termasuk ibu yang terlalu sayang anak. Sulit sekali tegas, karena kadang-kadang hatinya terlalu lemah, mudah kasihan. Jadi cepat sekali ya sudah gitu. Tapi saya belajar firman Tuhan, kalau anak kita bersalah, kita harus didik mereka keras. Karena rotan itu yang akan menyelamatkan nyawa mereka dari dunia orang mati. Anak-anak yang dibiarkan tersesat, itu sebenarnya malah orang tuanya lebih jahat. Saya percaya ketika kita memukul, kita tidak lakukan itu dengan sukacita, kita berduka. Ketika saya pukul anak saya sedih sebenarnya. Tapi saya lakukan itu demi kebaikan mereka. Mereka nggak akan ngerti saat itu, tapi nanti mereka tumbuh dewasa. Orang yang suka ngomong jorok itu nggak akan dihargai orang. Orang yang mulutnya kotor itu akan menurunkan nilainya sendiri. Jadi saya didik anak saya baik-baik. Ketika kita lihat anak-anak kita dari kecil sudah mulai bisa menipu, kita harus didik mereka. Karena firman Tuhan bilang, mereka memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Daripada anak-anak kita jalan dalam dosa, jalan ke tempat yang salah, mereka disesatkan, lebih baik kita tegas sama anak-anak kita. Jangan malah dibiarkan. Kadang-kadang orang tua tuh terlalu memanjakan. Ketika saya dengar ada anak-anak yang sampai terlibat narkoba dari sejak sangat muda, saya heran, kok orang tuanya kasih uang terus? Justru kalau kita sayang, jangan dikasih uang lagi. Kalau kita mau menyelamatkan nyawa mereka, kita harus tegas sama mereka. Tahukah Anda bahwa pembiaran adalah kesalahan? 1 Samuel 3 ayat 12, kisah Imam Eli yang membiarkan kedua anaknya hidup dalam dosa. Mari kita lihat sama-sama. 1 Samuel 3 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ketika anak-anak Imam Eli ini
mengambil korban persembahan bangsa Israel, Tuhan marah. Imam Eli tahu, tapi dia membiarkan. Membiarkan merupakan kesalahan. Dengan membiarkan anak-anak kita hidup dalam dosa yang menghujat Allah, kita sedang menyesatkan dan menjerumuskan mereka. Kita sedang membiarkan mereka jalan ke tempat yang salah. Jangan sampai kita membiarkan. Seringkali orang tua tuh malas bicara. Justru ketika anak-anak kita bikin salah, itu adalah kesempatan untuk kita mendidik mereka. Satu kali anak saya cerita, Mama, temannya tidak baik. Dia tidak suka sama temannya. Teman sekolahnya itu menyebalkan, dia bilang. Saya nggak senang sama dia. Saya tanya, apa salahnya dia sampai kamu segitu sebelnya sama dia? Ya nggak apa-apa, memang dia menyebalkan, katanya gitu. Saya pancing terus, kenapa menyebalkan? Kamu pernah disakiti? Kemudian anak saya bilang, dia kasar, rude katanya. Kalau diajak ngomong kasar katanya. Saya nggak suka sama dia. Kemudian saya didik anak saya. Kamu nggak boleh benci sama orang. Apapun orang yang orang lakukan sama kamu nggak perlu benci sama dia. Kamu harus tahu kenapa dia seperti itu. Mungkin di rumahnya papa mamanya berkelahi terus. Mungkin dia dilukai oleh papa mamanya. Sehingga di sekolah dia jadi nakal, dia jadi kasar, dia suka semena-mena sama orang. Mungkin karena dia merasa dia kaya, tapi dia kurang kasih sayang, dia cari perhatian. Saya didik anak-anak saya. Justru kamu harus kasihan sama anak-anak yang seperti ini. Tidak perlu benci sama dia. Tetap baik saja. Tidak mau ngomong ya sudah, tapi tidak boleh benci sama dia. Justru ketika anak-anak kita cerita hal-hal yang menurut kita tidak baik, kita harus masukkan nilai-nilai di situ. Didik anak-anak kita supaya mereka nggak tumbuh jadi anak-anak yang bebal. Amsal 17 ayat 25 berkata gini, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang bebal itu membuat sakit hati ayahnya dan membuat sedih hati ibunya. Amsal 19 ayat 13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Bayangkan, punya anak yang bebal itu duka cita. Makanya saya sering katakan gini, berkat yang gak bisa dibeli sama uang itu adalah punya anak-anak yang takut akan Tuhan, punya karakter yang baik, berprestasi dalam belajar. Anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Anak yang baik karakternya. Itu harta yang gak bisa dibeli dengan uang. Sebaliknya, anak yang bebal itu membawa duka cita, mempermalukan orang tuanya. Karena itu kita harus mendidik anak-anak kita supaya jangan jadi orang bebal. Anak bebal itu anak yang sering mengulangi kesalahan yang sama. Amsal 26 ayat 11 bilang, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ketika anak kita melakukan kesalahan yang sama, the same pattern, behavior, kita harus dudukin mereka. Kita harus ajak mereka bicara, bukakan pengertian. Ketika mendidik, upayakan jangan dengan marah-marah. Ajak anak bicara, mata dengan mata, eye level. Hindari bicara anak duduk Anda berdiri. Pastikan Anda duduk bersama dengan anakmu, tatap matanya, bicara one on one, jangan permalukan dia. Bicara dari hati ke hati. Karena yang membuat orang berubah itu pembaruan akal budi, perubahan cara pikir. Jangan dimarahi. Rasa takut itu hanya memberikan perubahan sementara. Jangan membuat anak kita benci sama kita karena kita melukai hati mereka. Ajak bicara, jelaskan kenapa mereka melakukan kesalahan yang sama berulang. Mereka nggak akan keluar dari masalah mereka kalau mereka nggak coba cara yang berbeda. Contoh, ada anak-anak yang contoh anak saya aja lah. Dia bilang sama saya gini waktu saya pukul dan dia nangis dan dia bilang gini, saya coba untuk nggak ngomong mami, tapi susah, kadang-kadang kelepasan.
gitu ya. Lagi main game gitu, semua teriak-teriak, jadi dia ikut. Lalu saya bilang, kenapa coba kamu bisa ngomong terus dan susah berhenti? Kamu mau stop, kamu nggak mau lagi, kamu tahu itu salah, tapi kamu nggak bisa berhenti ngomong kata itu. Kenapa? Karena kamu dengar setiap hari, saya bilang. Jadi ketika anak-anak kita tuh main game online, itu ada grupnya. Dia bisa pilih dia mau main sama siapa. Saya bilang, bahayanya dunia maya adalah anak-anak kita akan ketemu dengan random people. Orang-orang yang kita juga nggak kenal, mereka siapa, usianya sudah dewasa tapi masih kayak anak kecil main game. Nah, saya bilang sama anak saya, keluar dari grup itu. Mainlah dengan teman-teman yang kamu kenal dan yang nggak pakai ngomong kotor. Kalau kamu terus main dengan teman-teman yang ngomong kotor, kamu tanpa sadar, kamu sedang merekam kata-kata itu di pikiran bawah sadarmu. Nggak heran waktu kamu main lagi suruh-suruh kalah, kamu teriak kata yang sama. Jadi orang yang bebal mengulangi kebodohannya karena mereka nggak pernah evaluasi kesalahannya di mana. Akar permasalahannya di mana. Mereka cuma pangkas luarnya aja. Oke, nggak ngomong lagi. Padahal akarnya yang harusnya dihentikan. Akhirnya anak saya berhenti main dengan grup-grup yang dia nggak kenal. Saya terus awasi sampai hari ini. Dan puji Tuhan sudah berhenti. Kalau sampai ketahuan lagi ya dipukul lagi. Dengar baik. Lebih baik kita yang didik anak kita daripada dunia yang menghajar mereka. Orang bebal, anak yang bebal itu nggak suka diajar. Ada anak-anak yang kalau diajarin tuh malah sok pintar. Amsal 1 ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang bebal itu susah diajar. Didik anakmu sedari dini supaya mereka jangan jadi orang bebal. Yang berikutnya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Tadi kita awasi tingkah lakunya. Yang kedua, awasi pergaulan anak-anak kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi mungkin anak-anak ini lahir di keluarga yang baik, punya kebiasaan yang baik, karena dididik dari kecil dalam kebiasaan yang baik, tapi menjadi rusak karena pergaulan yang buruk. Di usia-usia remaja, 16 tahun ke atas, itu rentan sekali anak-anak kita mulai, bahkan dari usia 14, mereka mulai mengadopsi culture, budaya dari dunia luar. Dengan siapa mereka dekat, mereka akan jadi seperti orang-orang itu. Siapa yang mereka kagumi, mereka akan jadi seperti itu. Nggak heran anak-anak kita tiba-tiba bergaya seperti Korea. Anak-anak kita tiba-tiba berdandan seperti penyanyi Amerika. Rambutnya ikut pemain sepak bola. Karena di usia 14 tahun ke atas, anak-anak tuh mulai menyerap budaya di sekelilingnya. Siapa yang mereka dengar, siapa yang mereka lihat, orang yang mereka kagumi, yang dekat dengan mereka, yang menjadi contoh figur dalam hidup mereka. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah susah-susah dididik sama kita, tapi karena pergaulan yang buruk, anak kita dirusak. Tapi dengar, kita sebagai orang tua tidak boleh lengah. Kita harus perhatikan, kita harus kenal dengan siapa anak kita bergaul. Makanya orang tua itu jangan terlalu kaku sama anak, jangan otoriter. Jadi anak itu mau cerita sama kita seperti teman. Anak saya selalu cerita sama saya. Dan mereka nggak takut cerita sama saya. Mami, can I go with this and that? Gitu kan. Mami, boleh nggak teman-teman saya ke rumah? Saya bilang boleh. Malah saya siapkan pizza, saya siapkan makanan. Saya lebih senang temennya datang ke rumah supaya saya bisa kenal sama mereka. Saya merasa lebih secure kalau saya kenal teman-teman anak-anak saya. Bahkan lucu, teman-temannya bertanya, Mama kamu seneng gak sama saya? What do you think about my friends? Kata anak saya gitu. Pendapat saya apa tentang teman-temannya? Mereka malah pengen tahu. Dan saya perhatikan teman-temannya anak-anak baik.
Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saya didik anak-anak saya, kamu harus pilih teman yang baik, karena kamu akan menjadi seperti mereka. Kalau kamu berteman dengan teman-teman yang suka mabuk, kamu akan jadi pemabuk. Kalau kamu berteman dengan anak-anak yang suka ngomong kotor, ya kamu akan ngomong kotor. Kalau kamu senang kumpulnya sama teman-teman yang suka nonton film porno, ya kamu akan suka nonton film porno lah, mainnya sama mereka. Kalau kamu kumpulnya sama tukang judi, kamu akan jadi seperti pejudi. Saya didik anak-anak saya tentang teman-teman mereka. Saya bersyukur mereka dikelilingi teman-teman yang baik. Coba kenali teman-teman anak-anakmu. Jangan larang teman-temannya datang, justru bagus kita bisa kenalan. Saya melarang anak-anak saya pacaran. Jadi ketika ada yang cerita, oh dia suka sama ini, saya mulai kasih pengertian. Kita harus bisa jadi sahabat buat anak-anak kita, supaya mereka bisa cerita apa saja tanpa rasa takut. Saya bisa menebak, oh si A suka sama kamu ya gitu. Lucu anak-anak zaman sekarang, tapi kok pikir-pikir lagi, kita lihat mereka masih kecil, kita juga dulu begitu. Amsal 29 ayat 3 bilang gini, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Kata pelacur ini konotasinya juga tentang tingkah laku, perilaku, ya. Wanita yang suka memboroskan harta, yang cuma memperhatikan kecantikan, bahkan berdandan dengan mempertontonkan tubuhnya, senang pakai yang terbuka-terbuka gitu ya. Nah, anak-anak yang tumbuh dewasa karena mengidolakan artis, biasanya dandannya suka aneh-aneh. Ketika saya baca ayat ini, saya tiba-tiba diingatkan gini, kalau kita cari mantu itu jangan cuma cari yang casingnya cantik. Karena cantik tuh mahal loh. Jangan sampai kita marah ketika anak kita punya pasangan yang cantik, lalu boros. Karena sudah jelas, cantik itu perawatannya nggak murah. Cari mantu jangan lihat casingnya aja kaya. Karena banyak orang yang nikah sama orang kaya juga nggak bahagia. Yang paling penting itu adalah karakter dan imannya. Apakah dia takut Tuhan? Bagaimana dia memperlakukan anak kita? Itu jauh lebih penting. Aneh sekali. Kasar nggak apa-apa, yang penting kaya. Nggak, jangan. Anak kita yang sengsara. Amsal 28 ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Jangan sampai anak-anak kita itu bergaulnya sama orang yang rakus. Satu kali ada orang yang konseling dengan saya. Dia bergaul dengan teman-teman yang menawari dia proposisi bisnis yang nilainya fantastis, keuntungannya besar, dan sebagainya. Yang terjadi adalah dia celaka. Kadang-kadang anak-anak ini kalau bergaul sama orang-orang yang diiming-imingi gitu. Satu kali ada satu komunitas anak muda didatangi oleh pengusaha yang menawarkan bunga tinggi kalau anak-anak muda ini mau investasi. Alhasil tertipulah anak-anak ini. Uangnya dibawa lari. Didik anak-anak kita dari kecil. Jangan mudah dibohongi. Jangan jadi orang yang serakah. Hati-hati dengan toxic relationship, pergaulan yang buruk menjerumuskan anak-anak kita ke dalam dosa. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Karena anak-anak kita ini akan ketemu dengan berbagai orang. Termasuk kita sendiri, kita ketemu dengan macam-macam orang. Hubungan yang baik tentu membawa kita semakin dekat dengan kebenaran, dengan rencana Tuhan. Tapi sebaliknya, toxic relationship, pergaulan yang buruk, adalah pergaulan yang malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Membawa kita ke kubangan dosa yang sama. Yang terakhir, mari latih anak kita untuk memikul tanggung jawab sedari kecil. Diajari nilai tanggung jawab sejak mereka masih kanak-kanak. Ratapan 3 ayat 27 bilang gini, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
Kerasnya hidup tidak hanya mendewasakan, memandirikan anak-anak kita, tapi juga akan membangun daya tahan mereka. Didik anak-anakmu dari kecil untuk, ayo belajar mandiri, belajar dikasih tanggung jawab. Anak saya dari kecil-kecil sudah ikut saya pelayanan. Saya ingat waktu Chloe Zoe usia 8 tahun kami diundang pelayanan ke Sydney, Australia. Kami numpang di rumah orang. Saya ajari anak-anak saya untuk Chloe bantu setrika, Zoe bantu cuci piring, bantu jemur pakaian dari kecil. Jadi setiap tahun ketika saya diundang pelayanan ke Australia, kami berlima kerjasama. Saya bangun pagi, siapkan sarapan, cuci piring, bersih-bersih. Anak-anak saya latih untuk bantu saya. Kita harus belajar ngasih anak kita tanggung jawab, supaya mereka belajar dewasa, mandiri. Jangan sampai kita tidak ngelatih mereka untuk punya daya tahan. Karena ketika kita harus lepaskan mereka satu hari nanti, mereka harus punya daya tahan, jangan cengeng. Begitu harus mandiri, nangis. Izinkan anak kita mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika mereka punya masalah, arahkan mereka, ayo kamu doa. Kamu tanya Tuhan, ayo berdoa supaya kamu sembuh. Firman Tuhan mengajar kita gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dari kecil, kalau kita mau menanamkan nilai-nilai kebenaran, mari ajari anak kita firman Tuhan. Kelihatannya mereka nggak serius dengerin khotbah. Nah, suami saya ngajarinya luar biasa. Jadi setiap hari Minggu ketika kami ibadah online, anak-anak saya itu dikasih PR. Kamu catat, pesannya apa? Setelah ibadah, kamu harus bisa jelasin ke papa, apa isi dari khotbahnya. Jadi anak-anak saya dengerin khotbah. Firman Tuhan itu percayalah akan jadi rema. Mungkin waktu mereka dengar, biasa aja. Tapi satu hari firman Tuhan itu akan mengingatkan mereka. Warisan yang paling berharga yang kita bisa tinggalkan buat anak-anak kita itu bukan harta. Warisan yang paling berharga adalah takut akan Tuhan, iman, karakter, nilai-nilai kebenaran yang suatu hari nanti akan jadi fondasi yang kuat untuk masa depan anak-anak kita. Sedari dini, mari ajari anak-anak kita tentang nilai kepercayaan, nilai tanggung jawab, integritas, kejujuran, kerja keras, excellent. Setiap kali ada kesempatan, saya ke kamar anak saya cerita-cerita sama mereka. Sebelum mereka tidur, saya masukkan nilai-nilai ini. Saya percaya satu hari nanti mereka akan berpegang kepada hal-hal itu. Firman Tuhan mengajar kita, supaya kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dengan membicarakannya apabila kita duduk di rumah, apabila kita sedang di perjalanan, apabila kita sedang berbaring, apabila kita bangun. Kita juga harus menuliskannya pada tiang pintu rumah kita dan pintu gerbang kita. Nah, di rumah saya pasang ayat-ayat firman Tuhan di tembok-tembok. Di kamar anak saya pasang. Saya tempelin ayat-ayat di sana-sini, saya tulis di tembok. Bahkan di sekolah Tangan Pengharapan di Jakarta, saya pasang ayat firman Tuhan di mana-mana. Supaya anak-anak itu baca. Percayalah bahwa satu hari nanti firman Tuhan itu yang akan jadi rema, yang akan mendidik anak-anak kita. Kapan waktu yang tepat untuk kita mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita? Selain ketika mereka berbuat salah, kita harus konsisten terus melakukannya setiap kali kita punya kesempatan. Ulangan 11 ayat 18 berkata gini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saya memakai kesempatan-kesempatan untuk membicarakan firman, untuk membicarakan nilai-nilai dengan anak-anak saya. Ketika saya ke kamar mereka, saya tidur rebah-rebah, saya mulai ngobrol sama mereka. Ketika saya menidurkan mereka malam hari, saya ambil waktu, saya duduk di sampingnya, saya cerita sama mereka.
Saya memakai kesempatan ketika saya duduk makan dengan anak-anak asrama, saya duduk dan bagikan mereka nilai-nilai. Pakai waktu yang ada untuk cerita sama anak-anak kita, membicarakan firman Tuhan, membicarakan kebenaran dan nilai-nilai yang kita pegang. Di rumah, saya tulis ayat-ayat firman Tuhan di tembok, di kamar, di tangga, dan di sekolah Tangan Pengharapan juga saya pasang ayat-ayat firman Tuhan supaya anak-anak terus baca. Selama masih ada kesempatan, mari didik anak-anak kita, karena itu yang akan menyelamatkan masa depan mereka. Berdoalah buat anak-anak kita, supaya mereka diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, tanggung jawab kita, jangan membiarkan, tapi didik anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, beri hikmat kepada kami, para orang tua, supaya kami tahu bagaimana kami harus mengajar anak-anak kami. Bagaimana kami harus mendidik mereka dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Beri hikmat Tuhan, taruh perkataan-Mu pada mulut bibir lidah kami. Beri kami kepekaan untuk mengerti keadaan anak-anak kami, memahami mereka, dan juga mengajar mereka untuk berjalan dalam kebenaran. Berkati setiap ibu-ibu Tuhan, wanita Allah, supaya mereka jadi orang tua yang hebat, tidak membiarkan anak-anak mereka, tapi mendidik mereka sungguh-sungguh. Karena kami percaya didikan yang akan menyelamatkan masa depan. Kasih karunia-Mu kiranya memampukan setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.